Assalamualaikum, hai semuanya. Balik lagi bareng Miss Lia di sini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Karena Miss Lia bakal share materi bahasa Inggris lewat video ini. So, jangan lupa siapin pensil dan juga buku catatan. And let's begin. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu noun atau kata benda. Di video kali ini kita akan bahas parts of speech setelah noun, yaitu pronoun. Namun sebelum membahas lebih lanjut apa itu pronoun, Miss akan kasih contoh dulu lewat teks singkat berikut ini. William is my brother. William is 16 years old. William loves playing tennis. Nah, dari teks singkat tersebut ada pengulangan kata William sebanyak 2 kali. Bayangin aja kalau misalnya teksnya ada panjang banget, akan ada berapa kata William jika tidak ada kata ganti. Jadi disinilah fungsi pronoun, yaitu untuk menggantikan noun supaya menghindari pengulangan penggunaan noun. Sehingga jika kita menggunakan pronoun, teks singkat tadi akan berubah menjadi seperti ini. William is my brother. He is 16 years old. He loves playing tennis. Jadi dengan adanya pronoun, kita tidak perlu menulis atau mengulang kata William, dan seterusnya. So, bayangin aja nggak ada pronoun. Berapa banyak J.K. Rowling menulis kata Harry Potter dalam bukunya dari 1 sampai terakhir. Banyak banget ya. Apa yang dimaksud dengan pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun untuk menghindari pengulangan penggunaan noun. Ada 8 jenis pronoun dalam bahasa Inggris. Personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun dan intensive pronoun, dan yang terakhir, reciprocal pronoun. Pertama, personal pronoun atau kata ganti orang sebagai subjek atau objek. Contoh, I, me, you, we, us, dan sebagainya. The toaster gets really hot when it heats bread. I have some books and always put them on a shelf. Yang kedua adalah possessive pronoun atau kata ganti milik. Contoh, mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Mine artinya milikku. Contohnya, that toy on the shelf is mine. Mainan di rak itu milikku. Sedangkan ours artinya milik kita atau milik kami. All of the houses look the same, but ours is the only one with a satellite dish. Demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata ini dan itu. Contoh, this, that, these, dan those. This dan that untuk benda tunggal, sedangkan these dan those untuk benda jamak. This is my favorite shirt. I don't know what that is, but it definitely isn't friendly. Yang keempat adalah interrogative pronoun atau kata ganti dalam kalimat tanya. Contoh, who, what, which, whom, whose, dan sebagainya. Who wrote this letter? Siapa yang menulis surat ini? What is an amphibian? Apa itu amfibi? Yang kelima, relative pronoun atau kata ganti yang menghubungkan 2 kalimat dan untuk menerangkan noun. Contoh, who, which, whom, whose, dan that. Nah, kesemuanya ini dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kata yang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dalam kalimat berikut ini. I need to find a person who can read Swedish. Saya harus mencari seseorang yang bisa membaca tulisan berbahasa Swedia. Kurang lebih seperti itu. Jadi who di sini artinya adalah yang. Oh iya, sebenarnya kalimat ini merupakan 2 buah kalimat yang digabung menjadi satu dengan menggunakan kata hubung who yang artinya yang. Kalimat yang pertama adalah I need to find a person.
Yang kedua, the person can read Swedish. Namun supaya tidak boros kata dan menjadi kalimat yang padu, dibutuhkanlah relative pronoun untuk menghubungkan dua kalimat ini menjadi satu sehingga menjadi kalimat yang di awal tadi. Berikutnya adalah indefinite pronoun atau kata ganti untuk menggantikan hal yang tidak tentu. Contoh, another, anything, everything, everywhere, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, this note could have been written by anybody. Tulisan ini bisa saja ditulis oleh siapapun. Jadi anybody menggantikan siapapun. The water splashed everywhere. Airnya terpercik kemana-mana. Berikutnya adalah reflexive pronoun dan intensive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang merujuk kembali pada subjek dari suatu kalimat. Sedangkan intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk lebih menekankan subjek dari suatu kalimat. Namun sebetulnya, reflexive pronoun dan juga intensive pronoun merupakan pronoun yang sama, yaitu myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, dan juga itself. Hanya saja, mereka mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu fungsi refleksif dan juga fungsi intensif. Untuk lebih jelasnya, apa itu reflexive pronoun dan juga intensive pronoun, Miss akan tunjukkan lewat contoh kalimat berikut ini. Ken looked at himself in the mirror. Ken melihat dirinya di cermin. Jadi inilah fungsi reflexive pronoun. Himself dalam kalimat ini berarti dirinya. Ken repaired his bicycle himself. Nah, ini adalah contoh intensive pronoun. Kata himself di sini berbeda dengan kata himself yang ada di kalimat pertama. Kata himself di kalimat kedua artinya adalah sendiri. Dia memperbaiki sepedanya sendiri. Nah, semoga tidak bingung lagi ya, apa itu reflexive pronoun dan intensive pronoun. Nah, berikutnya kita bahas jenis pronoun yang terakhir, yaitu reciprocal pronoun, atau kata ganti yang digunakan ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama satu sama lain. Contoh, each other, one another. My sister and I love each other. Jadi, saudara perempuan saya dan saya saling menyayangi atau menyayangi satu sama lain. Berikutnya, the members of the team support one another. Para anggota tim saling mendukung atau para anggota tim mendukung satu sama lain. Dan untuk mengetahui seberapa paham kamu tentang materi yang sudah kamu pelajari, kamu bisa mengerjakan soal-soal latihan tentang pronoun berikut ini.
Nah, hari ini kita udah bahas tentang pronoun atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kata ganti. Untuk itu kita masih punya 6 parts of speech yang lainnya dan tentunya akan Miss bahas lewat video-video selanjutnya. Thank you for watching this video and Assalamualaikum.